Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita di dalam mengawali persiapan sholat 5 waktu, biasanya kita membaca sebuah doa, Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatuka wa ma'rifatak, yang artinya, ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud, ridhamulah yang hamba dambakan. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji arti dari kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud. Coba kita cerna, coba kita hayati di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa bermaksud kepada Allah di dalam hati kita, sementara yang jadi Tuhan, sementara yang dimaksud di dalam hati kita selama ini masih terkuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang hadir, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan kita ini selama ini. Jadi bagaimana kita bisa bermaksud kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, sementara kita sendiri selama ini di dalam hati kita menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasanya hati selama ini. Jadi semua hanyalah angan-angan belaka, tanpa kita kembali kepada Allah, tanpa kita berserah diri kepada Allah, mana mungkin kita bisa menuju kepada Allah yang kita maksudkan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang hamba maksud. Bila Allah yang kita maksud, bila Allah yang kita tuju, bila Allah yang kita sembah, bila Allah yang kita abdi, mestinya hanya Allah lah yang hadir di hati kita. Mestinya hanya Allah lah yang wujud di hati kita. Mestinya hanya Allah lah yang hidup di hati kita. Mestinya hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita. Itulah yang dimaksud bertuhan. Jadi bila yang ada, yang wujud, yang hidup masih diri manusia kita di hati kita, maka selamanya kita tersesat dari maksud-maksud yang kita tuju. Maksud menuju kepada Allah, tapi nyatanya, tapi realitanya, tapi aplikasinya, maksud kita hanya tertuju kepada hawa nafsu kita sendiri yang kita tuhankan sebagai raja, yang kita kuasakan di dalam apapun yang kita kerjakan, terutama di dalam sholat-sholat kita. Bila yang ada, bila yang hadir di dalam hati kita masih diri manusia kita sebagai Tuhannya, maka selamanya kita takkan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Kita takkan pernah bisa sholat dengan mi'rad.
kita takkan bertemu dengan apa yang kita maksudkan, sementara kita selama ini yang jadi penguasa di dalam hati kita daripada Allah yang mentuhani diri kita selama ini. Mari kita teruskan artinya. Ridhamu yang hamba dambakan, ridha Allah yang didamba oleh setiap manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridhonya Allah sementara kita selama ini tak mau berjumpa dengan Allah? Bagaimana mungkin kita berjumpa dengan ridhonya Allah, dengan Allah saja selama ini masih gaib? Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah mestinya kita datang kepada Allah. Bila kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, mestinya kita berjumpa dengan Allah dahulu baru dapat ridhonya. Bila kita hanya mengharap ridhonya Allah tanpa kita bertemu Allah, itu namanya hanya sia-sia belaka. Itu namanya hanya angan-angan belaka. Seumpama kita tidak bekerja tapi berharap-harap gaji, berharap-harap bayaran, berharap-harap rezeki tanpa kita bekerja. Ilustrasinya demikian. Tanpa kita bekerja, ya muhal kita mendapatkan suatu gaji. Dengan bekerja kita pasti mendapatkan gaji. Sama halnya kita mencari ridhonya Allah. Sebelum kita bisa bertemu dengan Allah yang punya ridho, Allah yang punya pahala, Allah yang punya surga, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita idam-idamkan sementara kita tidak bertemu dengan pemiliknya? Semuanya hanya sia-sia belaka. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah di dalam hati kita sementara yang kita cintai di dalam hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang lebih kita cintai daripada mencintai Allah? Bagaimana mungkin kita berharap cintanya Allah sementara hawa nafsu lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup merajai hidup dan badan ini? Jadi semua apa yang kita doa-doakan itu hanya sia-sia belaka. Sebelum kita mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus mencintai Allah dahulu. Dengan apa kita mencintai Allah? Dengan melepaskan semua apa yang kita miliki, dengan mengorbankan hawa nafsu kita sendiri. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini mencintai Allah, mengembalikan hak-hak Allah kepada Allah, mengembalikan hidup dan badan kepada Allah, mengembalikan semua aktivitas-aktivitas kepada Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Itulah mahabbah, itulah cinta kepada Allah. Ketika kita sudah tak mencintai diri kita lagi, karena diri kita dipersembahkan lagi kepada yang menciptakannya. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah sementara kita selama ini bermakrifat kepada diri kita sendiri saja tak bisa? Kita bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusia kita saja tak mampu. Siapa diri manusia kita ini? Ciptaan siapa kita ini?
Dihidupi oleh siapa kita ini? Dikuasai oleh siapa kita ini? Selama ini kita tidak bisa bermakrifat kepada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah, sementara bermakrifat kepada diri manusianya saja belum kita lalui. Karena untuk bermakrifat kepada Allah itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita bermakrifat dahulu kepada siapa hakikat diri manusia kita, maka ketika kita sudah bermakrifat kepada diri manusia kita, siapa kita ini? Ciptaan ataukah yang menciptakan? Makhluk ataukah sang khalik? Kita selama ini ngaku-ngaku jadi makhluk, tapi realita di dalam hati kita selama ini kita menjadi sang khalik daripada menjadi makhluk. Kita seolah-olah sok kuasa dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa bisa berkuasa untuk hidup, kita bisa berkuasa untuk sholat, kita bisa berkuasa untuk ibadah. Semuanya diakui sebagai milik kita, li nafsi. Meskipun di dalam doa kita mengucapkan lillahi ta'ala, tapi praktek hati kita li nafsi. Kita menyembah diri kita sendiri daripada menyembah sang pencipta diri kita. Terbukti di dalam hati kita mengaku-akui semua yang kita kerjakan dalam kuasa kita, milik kita, hak milik kita. Kita buta akan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri kita. Kita buta akan Allah sebagai yang menguasai diri kita. Kita buta akan Allah sebagai yang menghidupi diri kita. Selama ini kita buta kepada Allah. Apakah itu dikatakan bertuhan? Jadi selamanya meskipun kita kelihatannya bertuhan di sisi manusia, tapi kita selama ini ateis di sisi Allah. Karena kita tak bertuhan selama ini, hanya angan-angan wae. Maka untuk merealisasikan doa yang kita baca tadi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatuka wa ma'rifatak, itu bila hati kita sudah menjadi makhluk, bila manusia sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakannya, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah daripada kita sendiri di hati kita. Itulah aplikasi dari doa itu. Meskipun tak dibaca doanya, namun aplikasinya sudah tercapai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sesungguhnya mana bisa manusia bermakrifat tanpa hidup, tanpa urip bi Allah, maka takkan pernah ada makrifat. Makrifat itu adalah tahu. Tahu apa? Tahu bahwa diri kita adalah manusia. Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, apakah kita tahu bahwa diri kita itu adalah manusia? Lebih tahu mana antara kita dengan Allah, lebih hidup mana antara kita dengan Allah. Maka sadari itu, wahai sobat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang sebentar ini menjadikan manfaat terutama untuk diri saya pribadi dan kita semua. Sebelum kita akhiri kajian ini, semoga senantiasa kita dimudahkan untuk mengaplikasikan di dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
وأشري الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشري الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini